Oke, jadi gua bakal menginstal salah satu operating system yang sulit buat diinstal, Arch Linux. Sebuah OS yang benar-benar kita bangun sendiri tanpa adanya bloatware sama sekali. Pada saat awal penginstalan, kita disuguhi dengan tampilan command line yang disebut dengan terminal. Untuk instalasi kali ini, gua membutuhkan sebuah file ISO dari Arch Linux yang tentunya kita bisa download dari website resminya. Cara mendownloadnya cukup mudah. Kita pergi ke website resminya yang ini, lalu scroll ke bawah sampai nemu server. Lalu klik salah satu server dan pilih yang atas. Lalu tinggal tunggu sampai selesai. Oh ya, karena gua pakai satu komputer, jadinya gua pakai software virtual machine yang disebut dengan VirtualBox. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke proses instalasinya. Sebelum lanjut, gua pengen kasih tahu kalian ini tuh instalasi Arch Linux mode UEFI. Untuk tampilan UEFI itu seperti ini dan mode legacy itu seperti ini. Oke, kita udah masuk ke dalam file ISO-nya, langsung saja kita pilih Arch install medium, kemudian enter. Oke, kita udah di dalam terminal. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menyambungkan ke internet. Karena di sini udah ada internetnya, jadi skip aja. BTW untuk internet, gua saranin pakai kabelan karena internetnya lebih stabil. Untuk alternatif, kalian bisa pakai tethering USB dari HP ke PC yang ingin diinstal Arch Linux. Untuk verifikasi apakah internetnya ada, kita bisa ketik perintah ping.archlinux.org, kemudian enter. Internet sudah masuk ditandai dengan output seperti ini. Tinggal kita tekan Ctrl Z. Next, gua bakal update jam dari sistemnya. Gunakan time.ctl untuk memastikan jam telah tersinkron. Time.ctl, kemudian enter. Partisi disk. Untuk mengidentifikasi perangkat, gunakan lsblk atau fdisk. Gua nggak rekomendasiin pakai perintah ini buat mempartisi disknya, tapi kita bakal pakai perintah cfdisk. Cfdisk, kemudian enter. Select partition type, kita pilih GPT. Lalu kita buat 3 partisi yang direkomendasikan Arch Linux. By the way, untuk navigasinya gunakan tombol panah yang ada di keyboard kalian. Di halaman cfdisk masih ada free space. Di sini kita tekan enter, lalu ubah menjadi 1 GB buat UEFI system, kemudian enter lagi. Lanjut buat partisi swap sebesar 4 GB dan terakhir buat partisi root dengan sisa ruang hard disk. Terus pilih yang paling atas, lalu pilih type. Di sini gua pilih UEFI system. Lanjut untuk SDA2, gua pilih Linux swap. Kemudian yang SDA3 gak usah diapa-apain lagi. Next kita pilih write, kemudian enter. Ketik yes, kemudian enter. The partition table has been altered. Oke, kita udah mempartisi disk, jadi selanjutnya format partisi. Gunakan 3 perintah ini untuk format partisi yang telah kita buat tadi. Perintah pertama buat root partition, karena gua pakai SDA3 jadi kita ketik SDA3 kemudian enter. Perintah kedua buat swap, dan karena gua pakai SDA2 jadi kita ketik SDA2 kemudian enter. Terus yang terakhir buat UEFI system, berarti kita pakai SDA1 kemudian enter. Next, mount the file system. Sama kayak tadi, gunakan 3 perintah ini buat mount file system kita ke /mnt. Mount /dev/sda3/mnt kemudian enter. Mount strip 2 make dir /dev/sda1/mnt/boot kemudian enter. Terakhir swap on /dev/sda2 kemudian enter. Untuk verifikasi apakah berhasil, kita bisa ketik lsblk. Jika outputnya seperti ini berarti udah oke. Next, install essential packages. Gua bakal menginstal beberapa package penting pakai perintah patchtrap. Patchtrap /mnt, bash Linux, Linux firmware, soft firmware, group, EFI boot mgr, network manager, dan juga nano. Kemudian enter. Lalu tinggal kita tunggu sampai selesai. Oke, kita udah selesai. Jadi selanjutnya fstab. Gua bakal generate fstab pakai perintah ini. Gen fstab strip u /mnt ke /mnt/etc/fstab. Kemudian enter. Root. Kita akan masuk ke sistem yang baru saja kita install dengan perintah change root arch strip change root /mnt. Finally, kita udah masuk ke sistemnya sebagai root user. Next, kita akan membuat hostname menggunakan nano. /etc/hostname kemudian enter. Terus di sini gue kasih nama misalnya nano. Kalau udah, kita bisa keluar dari nano dengan cara tekan Ctrl O, kemudian enter, lalu tekan Ctrl X. Root password. Kita akan membuat password untuk hostname yang telah kita buat tadi pakai perintah ini. passwd kemudian enter. Lalu kita ketik password yang kita inginkan. Kalau udah, masukkan password sekali lagi, kemudian enter. Next, kita perlu aktifkan Service Network Manager pakai perintah systemctl. Systemctl enable network manager, kemudian enter. Install group.
Untuk mode UEFI gunakan perintah ini. Terus kita ketik perintah tadi, namun kata ESP gua ganti jadi /boot. Terus strip bootloader ID sama dengan group, kemudian enter. Generate the main configuration file. Pakai perintah ini untuk generate config file group.cfg. Group make config strip o /boot/group/group.cfg. Oke, selesai tanpa ada masalah. Kita bisa ketik exit, terus umon a, kemudian enter. Terus kita ketik reboot now. Lalu kita biarkan sistemnya reboot secara otomatis sampai masuk ke tampilan group bootloader. Oke, kita udah masuk ke tampilan group bootloader. Jadi langsung saja kita masuk ke Arch Linux Polosan yang baru saja kita install. Selanjutnya di halaman login, karena gua hanya membuat satu root user dengan nama Nano, jadi kita ketik root. Terus masukkan password yang kita buat tadi, lalu enter. Next, gua pengen buat user baru untuk desktop environment kita, namun dikasih hak akses root biar bisa menjalankan perintah sudo. Karena gua lupa kode perintahnya apa, jadi gua mutusin buat nonton beberapa video tutorial dari YouTube. Khususnya di channel ini, gua nemuin perintah ini dan step by stepnya. Terus gua ikutin kode perintahnya dan namanya gua kasih nama Rencon. Terus kita buat password baru untuk Rencon. Masukkan password sekali lagi. Oke, done. Terus katanya kita harus ngedit bagian vsudo pakai perintah ini. Sebelum kita lanjut, gua pengen install satu package penting yang lupa gua install. Kita ketik pacman strip s sudo, kemudian enter. Terus kita ketik y, lalu enter lagi. Oke, lanjut. Kita ketik editor nano vsudo, lalu kita cari baris ini. Uncomment to allow members of group will to execute any command. Terus kita hapus tanda pagarnya. Kemudian kita write dan exit. Lalu kita masuk ke user yang baru saja kita buat tadi dengan cara ketik su rencon. Lalu gua coba ketik sudo pacman syu. Masukkan password tadi dan oke, done. Oke, stop sebentar. Sebelumnya gua pernah dapat masalah di bagian passwordnya. Gua coba ketik passwordnya yang benar, namun outputnya selalu saja begini. Terus gua coba ngulik-ngulik di forum Arch Linux, ada salah satu user yang terkena masalah serupa dan jawaban dari user ini adalah masuk ke root user lalu reinstall pambase. Kita coba exit buat masuk ke root user, lalu kita jalankan pacman strip s pambase, kemudian enter. Terus kita coba lagi su komari, karena sebelumnya gua kasih nama komari. Terus kita ketik sudo pacman strip syu. Masukkan password lagi dan oke, masalah selesai. Next, install desktop environment. Untuk semua varian desktop environment yang ada, gua lebih memilih KDE Plasma karena mudah dikustomisasi. Pacman strip s Plasma, kemudian SDDM. Terus aplikasi wajib yang kita butuhkan misalnya konsol, Dolphin, Firefox, dan juga Fastfetch. Kemudian enter, enter lagi, enter, dan enter. Lalu kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Jadi selanjutnya kita ketik systemctl enable sddm. Dan langkah terakhir kita ketik systemctl start sddm. Oke, finally kita udah masuk ke tampilan SDDM. Di sini ada nama Rencon, user yang kita buat tadi. Terus kita coba masukin password tadi, kemudian enter. Dan ya, instalasi selesai. Bentar, gua setting resolusinya dulu. Selanjutnya kita bisa setting-setting mulai dari jam, zona waktu, dan lain-lain lewat sistem settings. Misalnya kita mulai dari jam dan zona waktu dulu. Kita masuk ke date and time, lalu kita pilih time zone. Lalu sesuaikan tempat kita tinggal, misalnya gua pilih di Kalimantan. Terus kita bisa klik apply, masukin password. Dan jamnya udah sesuai. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian ada saran, kalian bisa ketik saran kalian di kolom komentar. Jadi, sekian, terima kasih.